Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa saham-saham apa aja yang bisa teman-teman jadikan watchlist dan saham-saham apa aja yang teman-teman tidak perlu jadikan watchlist lagi. Jadi pertama-tama kita akan mereview saham-saham yang pernah saya coba referensikan di channel Telegram kita. Kita akan lihat dari tanggal 20, kita akan perhatikan dari tanggal 20. Kita akan lihat dari watchlist ini aja, teman-teman. Kita akan lihat. Jadi saya sudah watchlist di tanggal 21 Maret kemarin. Kita akan lihat saham-saham apa aja yang kita tidak perlu pantau lagi. Kita akan hapus. Salah satunya tadi ada Arto. Tadi saya melihat Arto secara structure marketnya dia telah membreak key level yang telah kita tandain ini. Dia telah membreak. Jadi ya saya rasa lebih baik kita hilangkan saja dia dari watchlistnya. Jadi kita akan pantau dia kembali nanti di suatu saatnya aja gitu. Ketika ada momentum yang menarik baru kita coba pantau lagi. Nah, kita akan lihat lagi ada Mark masih menarik, SCMA, MPMX, SRTG, Adaro. Oke. Nah, saya sudah memasukinya di sini. Jadi ada beberapa saham yang saya akan coba bahas di watchlist 22 Maret 2022. Kita akan lihat. Jadi di sini juga sebenarnya di sini kita juga sudah rekomendasikan tadi siang, bahkan di jauh hari beberapa waktu yang lalu kita juga sudah rekomendasikan, termasuk seperti ada sebentar kita lihat, seperti ada Antam. Kemarin kita juga sudah rekomendasikan, ada Inco, bahkan ketiga saham ini kita sudah rekomendasikan dari jauh hari. Jadi kalau teman-teman bersabar, apalagi tipe-tipe swinger, pasti teman-teman sudah make money di saham-saham ketiga sektor ini gitu. Jadi kita akan ulang satu persatu, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita akan mengulas dulu komposit kita. Kita akan melihat roadmap komposit kita akan seperti apa ke depannya. Nah, indeks kita ditutup menguat di level 7.000 yang dimana juga dia close dan bertahan di level 7.000. Jadi ini adalah suatu all time high yang dimana dia close teman-teman di level 7.000 gitu. Jadi kalau teman-teman perhatikan, kalau kita turunkan time frame-nya, kita hapus ini biar gambarnya lebih sederhana. Ini ada gap, teman-teman. Ini adalah gap yang dimana dia telah buat di perdagangan hari ini, gitu. Jadi ini teman-teman bisa jadikan suatu tanda yang dimana apabila indeks kita akan koreksi, ini bisa menjadi area acuan dia akan 7 gitu. Jadi yang penting ketika dia meninggalkan gap itu, kita sudah tandain gitu. Jadi kalau seandainya dia membuat higher high baru dan dia akan membuat higher low baru, kita tinggal coba prediksi roadmapnya dia akan membuat higher low barunya itu di level harga 6956 gitu. Terlepas dia akan tutup atau tidak, tapi kita setidaknya sudah antipasi bahwasannya dia akan membuat higher low-nya itu di level itu gitu. Nah, itu aja untuk komposit kita. Secara overall masih sangat sehat dan masih sangat bagus, dan ya ketika kita trading dengan follow the trend juga masih sangat layak ketika indeks kita masih uptrend seperti ini. Nah, kita akan langsung saja. Yang pertama saya ingin membahas saham Elsa dulu. Sebentar ya, kita rapikan dulu supaya lebih rapi dia. Ada LSIP di bawah Elsa. LSIP kita turunkan dulu. Jadi akra kita naikkan, kita supaya lebih rapi untuk membahasnya, teman-teman. Kita rapikan sebentar. Cepin LSIP INDY, TINS, Info, Antam, SCMA. Oke dah, seperti ini aja. Nah, jadi yang pertama kita akan membahas saham Elsa dulu. Sebenarnya Elsa di video saya tempo hari saya juga sudah bahas, jadi saya tidak perlu terlalu banyak berbicara tentang saham yang di bidang minyak ini. Jadi sebenarnya secara overall saham-saham yang bergerak di bidang minyak masih layak teman-teman hold, karena kalau kita buka investing.com, bentar ya. Investing. Nah, teman-teman kita lihat harga komoditasnya juga oil WTI kita masih menarik, teman-teman. Kita lihat di sini. Nah, dia sedang berada di atas
level 100-nya. Jadi sekarang dia harganya itu teman-teman perhatikan dia ada di 108 dolar per barel. Jadi masih menarik untuk teman-teman perhatikan saham Elsa ini. Bahkan kalau teman-teman perhatikan di sini, dia masih ada gap di sini di H4-nya. Jadi kalau seandainya dia mencoba retest ke 306, bagi teman-teman yang belum punya barangnya, teman-teman bisa manfaatkan momentumnya untuk masuk di saham Elsa ini gitu. Jadi sesuai trade plan kita. Jadi pastikan ketika teman-teman trading itu jangan otak-atik trade plan teman-teman gitu. Jadi pastikan teman-teman sesuaikan dengan trade plan-nya, jangan nanti di kotak-katik. Jadi kalau seandainya udah masuk di saham Elsa, teman-teman udah perhatikan area stop loss dan take profitnya, udah setidaknya jalankan trade plan-nya, teman-teman. Biasakan disiplin gitu. Jadi ketika udah entry di satu saham, jalankan trade plan-nya. Kalau seandainya sudah kena 1:1-nya, setidaknya teman-teman mau letakkan stop loss-nya ke BEP kita, jadi sudah free resiko untuk harganya menuju area TP kita selanjutnya gitu, teman-teman. Jadi kalau untuk Elsa sendiri masih menarik, sama sepertinya Medco juga. Untuk Medco juga masih menarik, secara overall juga masih bagus. Dia tadi kalau kita tengok H4-nya, dia open di level harga 620, dia sempat naik ke 630, dan di sini dia telah menutup gapnya di 605. Jadi masih menarik untuk teman-teman pegang barangnya seperti Medco, Elsa, dan juga Akra. Kalau Akra juga masih menarik untuk teman-teman perhatikan. Nah, dia telah membreak area base-nya ini, besar kemungkinan dia akan jalan menuju area TP kita di level harga 870 gitu. Jadi kalau seandainya pun teman-teman belum punya barangnya, kita perhatikan aja di sini. Nah, teman-teman masih bisa masuk, tapi ingat risk to reward-nya udah nggak sehat lagi gitu. Jadi sudah tidak area base entry kita lagi. Kalau seandainya mau manfaatkan momentumnya ya bisa aja. Yang penting stop loss-nya cukup di bawah 820 aja. Jadi 810 ini adalah kembali menjadi area stop loss kita gitu. Jadi bagi teman-teman yang belum punya barangnya, bisa masuk aja di saham Akra ini. Ingat stop loss-nya kembali di 810 gitu. Jadi kalau seandainya kita hapus seperti ini, teman-teman masuk di open market besok, nah stop loss-nya letak di 810, sekitar 2,5%. Area TP-nya tetap di area TP kita pertama, sekitar 4,82%. Jadi masih sehat, risk to reward juga 1:2. Kembali di teman-teman, seleranya di mana? Apakah Akra, Elsa, atau Medco? Oke, itu untuk saham Elsa, Akra, Medco. Nah, selanjutnya saham Cepin. Kita bahas saham Cepin. Untuk Cepin menarik, teman-teman. Teman-teman perhatikan, dia telah memberi area channel trendline-nya ini, dia masih membentuk base di sini, teman-teman perhatikan. Dan menariknya kalau kita tarik di time frame M30. Kenapa saya tarik time frame M30? Karena teman-teman perhatikan di sini. Tadi dia ketika jam 15.00 dia langsung ditarik ke atas gitu, sehingga ada meninggalkan gap di sini, teman-teman. Jadi kalau besok teman-teman perhatikan aja kalau seandainya belum punya barangnya, ketika dia mencoba retest menutup gapnya di 5750, teman-teman bisa manfaatkan momentum itu untuk masuk gitu. Jadi besar kemungkinan dia akan retest 5750. Kenapa? Itu adalah area gap yang telah dia tinggalkan ketika season penutupan tadi gitu. Jadi dia tadi gap up gitu. Jadi ketika dia gap up, meninggalkan gap, besar kemungkinan besok dia akan coba retest 5750 baru up gitu, teman-teman. Secara overall Cepin masih menarik untuk teman-teman pertimbangkan, dan untuk resikonya sesuai trade plan kita awal, kita lihat di bawah 5675 aja gitu. Jadi 5650 apabila dia close, teman-teman keluar dulu untuk saham Cepin. Masih menarik untuk teman-teman hold, atau bagi teman-teman yang mau masuk juga masih bisa untuk simpan barang Cepin ini gitu. Oke, nah selanjutnya kita lihat OSIP. Untuk OSIP sendiri, teman-teman perhatikan, kita sudah running profit sebenarnya, dan sebenarnya di sini menjadi suatu area konfirmasi kita, yang dimana dia telah memberi area inverted head and shoulders-nya, dan ya kita berharap dia segera running ke area TP kita gitu. Jadi area TP kita setidaknya ada di 1535, area TP satunya teman-teman perhatikan aja di level harga 1470. Ini adalah area TP1 kita. Jadi besar kemungkinan besok dia akan kena sih. 1470 ini pasti kena. Jadi teman-teman perhatikan aja. Kalau seandainya teman-teman bertanya apakah masih bisa masuk? Masih bisa, teman-teman. Masih bisa. Perhatikan aja kalau teman-teman tipe trader yang safety atau menunggu konfirmasinya, tunggu aja dia retest. Teman-teman tunggu aja dia retest. Sebentar ya, kita hilangkan dulu ininya. Oh, nanti dia wajib hilang. Nah,
Tunggu aja dia retest seperti ini, baru teman-teman ikut follow the trendnya. Itu kalau dia dikasih retest. Tapi kalau seandainya teman-teman yang tipe agresif, yang kemungkinan besar dia langsung dikasih jalan harganya, ya udah, teman-teman besok bisa masuk di open market gitu. Jadi, tapi ingat teman-teman, kalau seandainya dia besok open marketnya open gap up terlalu jauh, jangan dikejar. Takutnya dia akan tutup gap baru running lagi. Jadi pastikan lihat open marketnya besok. Sebenarnya jauh lebih bagus ketika close tadi teman-teman masuknya, atau ketika teman-teman tadi masuk di channel Telegram juga saya sudah informasikan gitu, ketika LSIP itu break di atas 14.15 itu teman-teman bisa masuk. Jadi kalau teman-teman yang ingin update, teman-teman bisa join di channel Telegram kita gitu teman-teman, karena di sini kita akan sering berdiskusi gitu. Jadi misalnya kayak tadi kan mana dia LSIP nih, nih kayak gini kan LSIP, teman-teman perhatikan saya sudah buat gambarnya seperti ini gitu. Jadi kalau teman-teman ingin dapat update yang seperti itu, boleh join di channel Telegram kita. Nah, untuk LSIP masih menarik, overall masih sangat bagus, besar kemungkinan besok dia pasti sentuh 1470. Tidak pasti sih, tapi secara forecast roadmap kita besok dia akan menuju area TP1 kita. Oke, untuk LSIP mungkin itu. Nah, selanjutnya kita membahas saham INDY. Nah, untuk INDY tadi juga kita rekomendasikan juga tadi, teman-teman kita di channel Telegram minta bahas INDY. Kebetulan pas saya lihat menarik gitu. Kenapa ketika dia drop, dia membentuk base, rupanya dia breaknya ke atas, tidak ke bawah. Jadi ini drop base drop gitu teman-teman. Jadi dia drop base, tidak breakout drop lagi, tidak. Jadi drop base, kemungkinan dia akan reverse gitu. Kita tidak cerita reverse, setidaknya kita akan lihat area reboundnya aja teman-teman. Jadi untuk area TP1 kita ada di 2500, itu adalah area TP1 kita. Untuk TP2 kita ada di level harga 2700. Jadi tadi kita di channel Telegram juga sudah katakan area 2270 teman-teman bisa masuk di closing market tadi gitu. Jadi untuk INDY perhatikan aja area risiko kita ada di 2130, memang cukup gede sekitar 6,17%. Yang penting teman-teman sesuaikan aja dengan dana teman-teman, pastikan gunakan dana yang terukur. Jadi kalau seandainya dia close break di 2130, kita keluar dulu, tandanya apa, dia mau drop gitu. Kita letakkan cukup di bawah area base-nya aja gitu. Sebenarnya kalau kita lihat secara momentumnya, pasti dia akan up, setidaknya menyentuh area TP1 kita. Itu untuk INDY. Oke? Itu untuk INDY. Nah, selanjutnya kita akan membahas 3 saham nikel ini. Pertama kita lihat TINS dulu. Jadi untuk saham yang saya bahas seperti TINS, Inco, Antam ini saya sudah tidak rekomendasikan untuk teman-teman masuk dengan kondisi yang seperti ini. Kenapa? Ini bukan area base entry kita lagi. Jadi terlepas dia besok naik atau tidak, setidaknya kita sudah referensikan jauh hari di harga bawahnya ini gitu. Jadi jangan teman-teman bertanya lagi masih bisa masuk enggak, karena kita sudah rekomendasikan jauh hari di level harganya ini di 1670. Bahkan di level bawahnya ini kemarin kita juga masih rekomendasikan gitu. Kita masih rekomendasikan di area bawahnya ini kemarin. Oke, nah untuk TINS sebenarnya area TP1 kita 1780 sudah kena. Jadi yang penting teman-teman cukup jaga-jaga aja dengan trailing stopnya. Teman-teman letakkan aja di sini di 1735 untuk jaga-jaga gitu. Jadi cukup di bawah candle H4-nya aja. Perhatikan trennya seperti apa gitu teman-teman. Jangan nanti teman-teman nggak tahu jual ketika udah untung tapi tak tahu jual, itu yang berisiko. Jadi pengalaman saya dan juga pengalaman teman-teman yang lain ketika baru masuk ke pasar modal, ketika sudah masuk di saham, tahu beli nggak tahu jual, itu sangat berisiko teman-teman. Udah tahu beli nggak tahu jual, itu sangat berbahaya. Kenapa? Itu jatuhnya ketamakan kita. Kita udah untung, ya kan? Kita udah untung, kita seharusnya sudah tahu target kita untuk take profit di mana. Kalau seandainya pun kita tidak mau take profit, setidaknya teman-teman harus pandai menggunakan trailing stop gitu. Jadi kalau teman-teman gunakan trailing stop ketika trennya sudah patah, setidaknya teman-teman exit dengan profit. Jangan nanti malah rugi, kan sayang kali gitu teman-teman. Jadi contoh kayak TINS ini kan, kita udah running sekitar kurang lebih hampir 7% nih. Kalau seandainya kita masuk di 1670 ya, bahkan teman-teman kita ada yang masuk di area bawah kemarin. Kita cerita 1670, kita sudah running sekitar 6% gitu. Kita udah running 6%, cukup stop lossnya letak di 1735.
Jadi untuk follow the trendnya gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman tidak mau realisasikan profitnya, setidaknya trailing stopnya teman-teman naikkan. Kita jangan greedy, kita jangan FOMO teman-teman. Jangan kita masuk ke market itu statusnya mau cari duit tapi malah tidak ngerti untuk cari duitnya seperti apa gitu. Pastikan teman-teman mau trading atau mau investasi. Kenapa? Kalau kita trading ya harus keluar dengan make money. Jangan nanti udah masuk, udah cuan, tidak tahu keluar. Banyak tuh, itu teman-teman pasti rasakan. Udah untung nggak mau jual gitu. Udah tahu beli nggak tahu jual. Itu sangat berisiko gitu. Jadi teman-teman harus tahu aja batasan di mana kita untuk realisasikan profit takingnya gitu. Oke. Nah, itu untuk teens. Nah, kalau kita lihat Inco kita juga sudah running. Jadi saya juga pribadi tidak sarankan untuk beli. Nah, bahkan dia sudah kena area TP kita gitu. Dia udah kena area TP kita. Kalau seandainya besok, kalau teman-teman bertanya, kita akan lihat aja dia besar kemungkinan setidaknya akan menuju area ini gitu. Sekitar di 6.400 itu adalah area terdekat yang besar kemungkinan kayaknya besok dia akan capai juga gitu. Kalau seandainya teman-teman bertanya masih bisa masuk nggak? Ya saya tidak sarankan sih dengan kondisi yang seperti ini. Kenapa? Di jauh hari saya juga sudah rekomendasikan saham Inco ini gitu. Jadi saya tidak inginkan teman-teman bertanya apakah masih bisa masuk nggak di saham-saham yang udah seperti ini. Saya sudah tidak lebih baik tidak ingin menjawabnya gitu. Sama seperti Antam, eh, lebih baik tidak usah masuk lagi gitu. Jangan FOMO, jangan greedy karena sahamnya udah running gitu. Kalau kecuali teman-teman yang udah cukup lama di pasar modal, udah tahu resikonya dan ingin coba scalping dan siap rela cut loss, atau teman-teman tipe-tipe trader risk taker, ya udah sah-sah aja gitu. Sah-sah aja untuk coba cari 1-2% di saham Antam atau saham Inco atau saham Teens ini gitu. Manfaatkan gejolaknya. Tapi kalau teman-teman newbie tidak punya waktu untuk melihat market, melihat pasar, apalagi sekuritas teman-teman di perdagangan pagi udah ngelek, aduh lebih baik teman-teman urungkan aja niat teman-teman yang seperti itu. Mending kita cari saham-saham yang ada momentumnya tepat masuk, udah masuk gitu. Kayak tadi kita rekomendasikan LSIP, bahkan kita juga tadi rekomendasikan LPKR gitu. Jadi kalau udah saham yang kayak gini lebih baik kita hindari aja. Kenapa? Risikonya udah cukup gede, bahkan udah sangat gede. Lebih baik kalau udah dia jalan gini udah jalankan aja gitu. Karena apa? Market selalu menyediakan opportunity kok teman-teman. Jadi nggak perlu takut kita ketinggalan di saham Antam ini. Masih ada saham-saham lain yang bisa kita manfaatkan opportunity-nya gitu. Oke, nah itu untuk Inco, Antam, dan Teens. Jadi kalau teman-teman bertanya apakah masih bisa hold, masih bisa. Yang penting ingat gunakan trailing stop. Sekali lagi saya katakan gunakan trailing stop. Setidaknya kalau teman-teman tarik H4, letakkan di bawah candle H4-nya ini gitu. Oke, itu untuk Teens, Inco, dan Antam. Kalau teman-teman bertanya apakah masih bisa hold, masih bisa, jalankan dengan trailing stop. Kalau bertanya apakah masih bisa masuk, saya tidak sarankan. Nah, itu untuk uh, Teens, Antam, dan Inco. Selanjutnya kita membahas saham SCMA. Nah, SCMA ini masih menarik, teman-teman. SCMA ini masih menarik. Jadi saya juga tadi ketika memperhatikan saham ini ketika retest menyentuh area 274 juga saya sudah masuk di saham ini gitu. Sebenarnya secara structure market sangat menarik saham SCMA ini gitu. Kalau seandainya teman-teman mau masuk di perdagangan besok masih bisa sebenarnya, masih bisa. Kenapa? Harganya masih belum jalan. Tapi sebenarnya momentum paling bagus tuh ketika dia retest gitu, pullback gitu. Jadi kalau teman-teman lihat tadi dia ketika pullback itu sebenarnya risk to reward kita jadi sangat sehat, teman-teman. Stop loss kita jadi di kecil. Misalnya teman-teman masuk di 274, ya stop lossnya di 268 gitu. Jadi sangat kecil. Jadi tinggal kita tunggu, harapannya itu dia forecast roadmap kita akan jalan harganya besok hari gitu. Nah, untuk SCMA masih menarik. Yang penting ingat stop lossnya cukup di bawah 274 aja. Entah 268 gitu atau 270 itu masih sah aja, teman-teman. Yang penting di bawah area neckline-nya nih. Ini adalah area neckline-nya, area key level-nya itu di 274. Oke, nah untuk SCMA itu aja. Nah, selanjutnya kita membahas saham terakhir itu yaitu CMPP. Nah, sebenarnya CMPP ini kalau teman-teman perhatikan dia sudah membuat all time high-nya sepertinya. Kita lihat dulu. Ini saham yang kalau teman-teman follow influencer saham, banyak yang ngepam saham ini sih. Dia kita bilang nggak ngepam tapi dia update juga kan gitu. Nah, untuk CMMP ini teman-teman perhatikan aja sebentar ya, agak ngelag dia jadinya. Nah,
teman-teman perhatikan nih CMMP nih, dia sebenarnya sudah seperti all time high kalau nggak salah. Kita lihat weekly chartnya, oh belum, tidak, dia tidak all time high-nya. Kemarin dia all time high itu di 2000 berapa nih? 2017 dia pernah ke 1440. Nah, sebenarnya kalau teman-teman newbie atau yang sekuritasnya masih ya tidak lancar di open market besok, saya tidak sarankan sih coba-coba di sini gitu, teman-teman. Kalau seandainya pengen coba masuk, bisa-bisa aja. Yang penting teman-teman tahu resikonya aja. Jadi kalau trading itu yang paling penting tuh tahu resikonya aja, teman-teman. Jangan mau masuk tapi tidak tahu risikonya, itu yang sangat berbahaya gitu. Nah, kalau untuk CMMP sendiri sebenarnya secara structure market dia masih sangat bagus. Dia secara major trendnya itu high, higher low, higher high, higher low, dan dia telah break area higher high selanjut ini. Dia telah membuat dia telah membreak higher high sebelumnya, dan besar kemungkinan dia akan membuat higher high barunya gitu. Jadi kalau seandainya di open market besok, kalau teman-teman pengen coba masuk ya sah-sah aja, sah-sah aja. Yang penting stop lossnya letak di bawah 700 gitu. Letak stop loss di bawah 700, misalnya 690. Apabila ada break di 690, yaudah teman-teman keluar. Kita ukur coba stop lossnya ada berapa persen nih. Untuk stop loss kalau ke 690 dia sekitar ada 6,5%. Jadi pastikan aja kalau seandainya besok dia open market tidak membuat gap, ya teman-teman bisa HK. Ingat, HK. Kalau udah sama yang seperti ini jangan coba-coba antri-antri lagi. Tapi kalau seandainya teman-teman perhatikan besok dia masih mau coba retest, ya itu jauh lebih bagus gitu. Cara risk to reward masih menarik untuk kita masuk gitu. Perhatikan aja, yang penting kalau seandainya besok dia tidak open gap, bisa HK. Kalau dia misalnya open gap 750, takutnya dia akan tutup gap dulu ke 735, itu jauh lebih baik. Kalau seandainya dia retest ke area 700, misalnya 715 sampai 720, itu jauh lebih oke. Teman-teman bisa manfaatkan momentumnya untuk masuk gitu. Yang penting tahu resikonya aja, teman-teman. Yang penting tahu